Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah ma ba'du. Ustadz Azhar dan kru siar malam yang saya hormati dan Allah muliakan, begitu juga para jamaah ya, jamaah Zoom, kajian sistem ekonomi Islam yang sama-sama saya hormati dan Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa bertemu kembali ya dalam kajian rutin kita. Minggu lalu karena alasan teknis kita tidak terlaksana kajian ya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan sekarang bisa berjalan dengan lancar. Dan mohon maaf ini saya lagi di luar rumah gitu kan. Ada keperluan jadi tadi ada suara burung ya yang terdengar mungkin ya. Baik, kita akan menuntaskan pembahasan yang terkait dengan sistem emas dan perak ya. Pada kesempatan malam ini, nanti mungkin minggu depan kita masuk ke sistem uang yang dikenal dengan fiat money, gitu kan. Baik, izin share ya untuk pertemuan malam ini ya. Kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas ya pada kesempatan sebelumnya. Ini sudah kita bahas. Nah, jadi saya ingin merefresh kembali ya. Jadi terkait dengan sistem emas dan perak ya. Pertanyaannya adalah kapan sih sistem emas dan perak itu digunakan oleh satu negara? Atau dengan kata lain, kapan sebuah negara itu menggunakan emas dan perak sebagai mata uangnya? Ada 3 ya kondisi ya. Sebuah negara bisa dikatakan dia menerapkan ya sistem emas dan perak terkait dengan uangnya gitu kan. Yang pertama memang jika negara yang bersangkutan itu menggunakan mata uang emas dan perak untuk melaksanakan transaksi baik internal maupun eksternalnya. Jadi sebuah negara dikatakan menerapkan sistem emas dan perak jika memang emas dan perak itu digunakan dalam transaksi ya baik internal di negara tersebut maupun juga untuk transaksi secara eksternal. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, jika negara menggunakan di dalam negeri itu mata uang kertas yang dapat dikonversi menjadi emas. Artinya sebenarnya ketika disebutkan sistem emas dan perak itu tidak berarti bahwa yang beredar di tengah-tengah masyarakat itu selalu emas dan perak. Tidak itu kan. Bisa aja kemudian yang beredar di tengah-tengah masyarakat oleh negara itu diedarkan kertas. Tapi kertas tersebut itu di backup atau dengan kata lain disebutkan bisa dikonversi secara langsung dengan emas ya. Baik untuk digunakan di dalam negeri maupun untuk pembayaran di luar negeri. Artinya nanti kita akan bahas dalam jenis-jenis fiat money itu kan, uang kertas. Jadi uang kertas ini dikenal dengan uang kertas substitusi. Esensinya itu adalah emas yang beredar di tengah-tengah masyarakat, cuman untuk alasan tertentu uang kertas itu emas tersebut kemudian disimpan di bank sentral, sementara yang beredar di tengah-tengah masyarakat itu adalah kertas. Tapi kertas tersebut di backup dijamin sepenuhnya dengan emas. Itu yang kedua, kan. Kemudian yang ketiga, ketika kemudian digunakan uang kertas tadi, maka konversinya ya, terhadap emas itu bersifat tetap atau dengan kata lain kurs tetap, sehingga unit kertas sudah dapat dikonversi menjadi sejumlah emas dan sebaliknya kertas menjadi emas, emas atau menjadi kertas itu dengan harga yang tetap.
inilah kondisi yang bisa dikatakan bahwa sebuah negara itu menggunakan sistem emas dan perak terkait dengan uang yang beredar di negaranya maupun untuk transaksi-transaksi yang internal maupun eksternal. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam Islam seperti yang pernah saya jelaskan, emas itu dikenal dengan dinar ya namanya, sementara perak itu disebut dengan dirham. Dan dalam Islam itu ketentuannya jelas ya kan, sudah ditetapkan. Dinar itu adalah mata uang logam yang terbuat dari emas dengan berat 4,25 gram dengan kadar emas itu 22 karat ya. Sementara yang disebut dengan perak ya, mata uang perak atau dirham itu adalah logam yang terbuat dari perak dengan berat 2,975 gram dengan kadar perak itu 100%. Nah, sebenarnya nanti yang dicetak, yang beredar di tengah-tengah masyarakat itu tidak hanya satuan dinar ya dan dirham. Jadi negara nanti bisa mencetak beberapa satuan ya. Misalnya untuk dinar ini bisa ya yang dicetak itu ya, itu bisa dalam bentuk seperempat dinar misalnya gitu kan. Jadi dicetak itu seperempat dinar. Nah, ada ketentuan syarat yang terkait dengan itu dengan ini ya. Di dalam hadis itu disebutkan bahwa seseorang yang mencuri itu bisa kemudian dihukum potong tangan dengan ketentuan tertentu. Minimal itu adalah seperempat dinar, yaitu senilai 1,0,625 gram. Nah, itu seperempat dinar ya. Kemudian yang kedua, bisa juga negara mencetak setengah dinar. Setengah dinar ini apa? Ini jumlah yang dikeluarkan pada nisab zakat. Jadi nisab zakat itu senilai 25 gram atau 20 dinar. Maka yang dikeluarkan itu adalah setengah dinar. Ya. Kemudian satu dinar itu sendiri, ya kan, bisa satuannya yang beredar di tengah-tengah masyarakat, yang beratnya 4,25 gram. Kemudian bisa mencetak juga dengan berat 5 dinar, yaitu senilai 21,25 gram. Ini setara dengan seperempat nisab zakat. Kemudian 10 dinar, berarti beratnya 42,5 gram. Dan terakhir bisa 20 dinar, yaitu seberat 85 gram. Dan ini adalah merupakan besarnya nisab zakat yang harus dikeluarkan ya kan, ketika sudah haul. Itu satuan dinar. Nah, kemudian juga kalau kita lihat satuan perak juga sama ya. Negara bisa mencatat ya, mencetak perak ya. Misalnya bisa setengah dirham yang beratnya 1,4875 gram, bisa 1 dirham, kemudian 5 dirham jumlah yang harus dikeluarkan pada nisab zakat, kemudian 10 dirham, 20 dirham, dan mungkin paling besar itu 200 dirham yang beratnya 595 gram. Ini adalah jumlah nisab zakat dari dirham. Itu yang bisa dilakukan. Pecahannya boleh juga ya, ada yang lain yang seperti ini ya. Tapi ini yang pernah terjadi ya, yang dicetak pada masa kepemimpinan Islam gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat sedikit ya, ini refresh bahwa yang disebut dengan dinar dirham itu adalah emas dan perak, bukan dinar dan dirham mata uang di beberapa negara yang sekarang menggunakan dinar, tapi sebenarnya uang kertas. Jadi begitu juga bukan menggunakan dirham. Ini pernah kan ada kasus terkait dengan berita yang menyesatkan terkait dengan pasar muamalah ya. Pada saat itu kemudian seolah dikaitkan, ini saya kira juga bagian dari mungkin ya kebencian atau ketidakpahaman terhadap Islam, sehingga ketika beredar ya, yang dikriminalisasikan salah seorang tokoh penggiat dinar dirham, itu katanya dianggap bahwa dinar dirham ya itu merupakan dua mata uang yang digunakan di sejumlah negara di Jazirah Arab. Padahal yang diperdagangkan oleh salah seorang penggiat dinar dirham itu Zaim Saidi itu emas dan perak, bukan dinar dirham
dari negara Arab atau negara di Jazirah Arab. Jadi ini dirham namanya, gitu kan? Itu namanya aja dirham. Tapi yang disebut dengan dirham itu bukan ini, gitu kan? Dalam Islam, ini adalah uang kertas fiat money yang dinamakan dirham. Jadi bukan ini yang disebut dengan dirham menurut Islam. Baik, kita lihat sejarah penerapan dinar dan dirham dalam sistem ekonomi Islam. Nah, kalau kita lihat ini sejarah panjang ya, penerapan sistem ya emas dan perak ya dalam sistem ekonomi Islam. Jadi kalau kita perhatikan, bentar ya, ketika Islam muncul ya dalam konteks wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang dibawa oleh Rasulullah SAW ya. Kalau kita perhatikan pada saat itu sebenarnya yang menerapkan sistem emas dan perak itu bukan Islam ya, yang pertama maksudnya itu kan. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah ini ya, sebelum Islam ya, uang yang digunakan itu adalah dinar dan dirham, ya kan. Dinar itu biasanya yang digunakan di tengah-tengah kehidupan masyarakat Arab pada masa itu berasal dari Bizantium ya, dari Romawi. Sementara dirham itu berasal dari Persia atau daerah yang dikenal dengan Sasanid ya. Nah, dua mata uang ini, dinar dan dirham ini, itu di masa Rasulullah SAW, di masa sebelum Islam itu sudah beredar di Mekah maupun kemudian di Madinah, kan. Nah, kemudian kalau kita lihat ketika Rasulullah SAW diutus ya, diangkat oleh Allah untuk menjadi nabi dan rasul, yaitu selama kurang lebih ya 30 tahun, ya kan. Ya. Jadi maka Rasulullah SAW ya, itu masih menggunakan dinar dan dirham Persia ya. Artinya pada masa Rasulullah ya kan, emas dan perak sebagai mata uang itu Rasul tidak mencetak sendiri. Jadi Rasulullah kemudian menyetujui ya takrir yang kita lihat ya. Jadi dalam bahasa fikih itu ada yang disebut dengan takrir, ya kan. Jadi takrir ini adalah apa istilahnya itu, sunnah Rasul dalam bentuk persetujuan. Jadi kan kita sering dengar bahwa yang disebut dengan hadis itu adalah af'al ya, kemudian juga qaul atau takrir ya. Nah, emas dan perak sebagai mata uang yang kemudian diadopsi oleh negara, ya kan, itu pada masa Rasulullah SAW itu tidak mencetak sendiri, ya, tapi masih tetap menggunakan dinar, dirham Persia dan Romawi. Nah, tapi kalau kita lihat secara hukum, ketika negara ya akan mencetak uang, maka harus uang yang dicetak itu kemudian berasal dari emas dan perak. Jadi itu yang pertama, poin pertama, bahwa pada masa Rasulullah SAW dinar dan dirham itu belum dicetak ya, tapi kemudian menggunakan dinar dan dirham Persia dan Romawi yang pada saat itu kemudian beredar. Nah, kemudian berikutnya dilanjutkan pada masa sahabat, ya kan? Kalau kita lihat pada masa sahabat Rasulullah SAW, ya, kita melihat pada masa sahabat, ya, maka mulai itu kan berpikir untuk mencetak uang sendiri, itu kan. Jadi masa sahabat atau yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin, ya 632 sampai 661 Masehi itu kan. Nah, pada masa Abu Bakar Siddiq itu masih ya masih melanjutkan kebijakan Rasulullah SAW ya, tidak mencetak uang tersendiri ya. Jadi Abu Bakar Siddiq ya kemudian menjadi khalifah karena masih sibuk ya pada saat itu, saya kira, dengan menjaga stabilitas negara
dari rongrongan ya orang-orang yang murtad, kemudian dari orang-orang yang kabilah-kabilah yang ini pugot ya kan. Nah, sehingga memang pada masa itu pada masa Abu Bakar itu belum terfikirkan ya untuk mencetak uang tersendiri. Nah, sementara pada masa Umar ya, pada masa Umar bin Khattab baru dilakukan upaya untuk penyeragaman. Pertama adalah Umar membuat standarisasi berat dinar dan dirham. Ya. Jadi pada saat itu Umar kemudian menetapkan bahwa satu dinar tadi beratnya 4,25 gram emas, sementara satu dirham itu 2,975 gram perak. Nah, begitu juga mulailah pada masa Umar bin Khattab dicetak dirham baru, ya kan? Jadi dinarnya tetap ada, ya, cuman untuk menambah kebutuhan transaksi masyarakat, ya. Maka Umar bin Khattab mencetak dirham baru. Nah, mulailah kemudian diawali atau dimulai dalam pencetakan itu ada kalimat basmalah, ya kan? Dengan lafaz basmalah. Nah, itu selama masa Khulafaur Rasyidin. Nah, dinar dan dirham juga kemudian terus berlanjut, ya kan? Penggunaan emas dan perak sebagai mata uang itu baik di masa Bani Umayyah maupun di masa Bani Abbasiyah, ya kan? Jadi sampai Bani Umayyah tahun 661 sampai 750 Masehi, dilanjutkan kemudian oleh Bani Abbasiyah ya, mulai 751 sampai 1571 Masehi. Nah, ini beberapa kebijakan yang menonjol ya terkait dengan emas dan perak di masa dua Bani tersebut ya, dua generasi ya. Jadi Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Yang pertama adalah yang fenomenal itu adalah Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada tahun 75 Hijriah itu mulai mencetak dirham yang berpola Islami. Jadi kalau pada masa Umar bin Khattab itu kan mencetak hanya dengan lafaz Bismillah, nah ini kemudian dibuat ya kan pola yang Islami, gitu kan, sehingga tidak ada gambar-gambar yang misalnya tentu bertentangan dengan Islam, gitu kan. Nah, sementara 2 tahun berikutnya pada tahun 77 Hijriah, Khalifah ya Abdul Malik bin Marwan itu kemudian mencetak dinar yang berpola Islam yang di dalamnya terdapat teks Islami dengan khot Arab Kufi, gitu kan. Nah, itu terus berlangsung gitu kan. Baik sampai pada Bani Abbasiyah. Nah, sementara kalau kita lihat di akhir kekhilafahan ya kurang lebih 4 abad lamanya, di mana ini dikuasai oleh Utsmani ya, sehingga dikenal khilafah Utsmani, itu kan. Nah, kalau kita lihat ada sama saya kira khilafahan Utsmani walaupun sampai masa kemundurannya itu tetap menggunakan dinar dan dirham sebagai mata uang ya. Ya, sehingga misalnya ini kita lihat ini ada cetakan ya, ada cetakan emas dan perak yang dilakukan oleh kekhilafan Utsmani ya. Nah, cuman mulai kalau kita lihat tahun 1839 karena mulai ya masa kemunduran tadi ya kan. 1839 ya Turki Utsmani itu menerbitkan gaima yang bentuk kertas sebagai banknot ya. Ganti imbangan saldo emas. Tapi tetap ya, walaupun ini uang kertas tapi masih di backup kemudian oleh emas dan perak. Nah, berikutnya tahun 1884 ya mencetak Utsmani itu uang kertas yang disebut dengan lira Utsmani. Nah, ini tapi keduanya masih menjadikan emas itu sebagai standar. Itu yang saya sebutkan tadi dengan yang disebut dengan fiat money ya. Substitusi ya, uang substitusi. Nah, pertanyaan adalah kapan sih sistem moneter emas dan perak itu diganti ya? Padahal kalau kita lihat tadi sampai abad 19 berarti ya, itu masih menggunakan emas dan perak sebagai mata uang dan setelah itu kemudian berakhir. Nah, kalau kita lihat sejarah pencetakan uang kertas ya kan. Sebenarnya uang kertas juga bukan hal yang baru walaupun belum begitu masif gitu kan pada masa itu. Jadi yang kemudian menggagas uang kertas itu adalah di negara-negara Eropa gitu kan.
Jadi abad ke-9 misalnya di Cina itu pernah dibuat ya. Cina ini yang kalau kita lihat dalam sejarah abad 9 itu dinasti Cina mencetak uang kertas yang bisa ditukar dengan sutra, emas dan perak ya. Nah, kemudian tapi uang kertas ini tadi ya, kita lihat dalam perjalanan sejarah gitu kan. Uang kertas ini dijadikan alat oleh Kubilai Khan untuk menjatuhkan Mongolia. Karena sangat mudah dan sekarang digunakan oleh Amerika Serikat. Nanti kita lihat uang kertas ini sebagai alat penjajahan. Jadi kalau kita lihat dalam perjalanan sejarahnya, uang kertas itu memang rentan untuk dimanipulasi, dijadikan kepentingan politik, tergantung kekuasaan yang kuat ya. Nah, begitu juga kita lihat di negara Eropa, ya abad ke-17 kebangkitan Eropa mulai juga mencetak uang kertas. Yang dicetak pertama itu di Swedia, berikutnya Spanyol dan Belanda, ya kan. Kemudian abad 19 Eropa dan Amerika, ya era penjajahan oleh Eropa, Amerika, ya kan, mulai menggunakan uang kertas di koloni Perancis, Kanada dan koloni Amerika. Nah kita lihat sekarang di negeri Islam, Turki Utsmani. Jadi pada tahun 1924, Turki Utsmani sekuler itu mengadopsi fiat money dengan mata uang lira. Jadi lira sebelumnya itu masih berbasis emas dan perak, uang substitusi ya. Praktis, tapi ini kemudian dihentikan sejak tahun 1924 ya, ketika khilafah kemudian hancur, maka Turki sekuler itu mengadopsi fiat money ya. Nah, terjadilah saya kira krisis yang luar biasa di tahun 2000-an ya kan. Sampai 1 US dollar itu sama dengan 1.250.000 lira. Dan akhirnya 2005 Turki melakukan redenominasi, menghilangkan angka 0 gitu kan. 3 angka 0 biasanya, sehingga yang tadinya 1 US dollar itu 1.250.000 itu menjadi 1.250. Nah, itu yang dilakukan di dunia ya, dunia Islam, Turki, dan akhirnya kemudian ini menjalar juga ke negeri-negeri Islam yang lainnya, dan kita tahu bahwa pada saat itu negeri-negeri Islam setelah kekalahan Turki ya di Perang Dunia Kedua dan kemudian harus dianeksasi ya oleh negara-negara Barat, sehingga negara-negara yang tadinya di bawah naungan khilafah Turki Utsmani itu kemudian berdiri menjadi negara-negara nasional, negara-negara merdeka, dan mereka kemudian memiliki uang sendiri yang rata-rata uangnya itu didasarkan pada uang kertas. Kemudian kalau kita lihat tahun 1944 itu kemudian terjadi peristiwa krisis yang luar biasa. Ya. Jadi akibat uang kertas itu digunakan, jadi belum 1 abad, berarti abad 19-an itu kan, awal ya. Kalau kita lihat di Turki, karena melemahnya Turki berarti 1924. Kemudian 20 tahun kemudian, 1944, itu terjadi krisis. Sehingga akhirnya Amerika Serikat dan Inggris itu menggagas apa yang disebut dengan Bretton Woods. Kan. Apa kemudian yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Inggris? Ya, karena mereka, terutama Amerika sebagai pemenang perang pada saat itu, ya, Amerika kemudian membackup dolarnya. Jadi dolar itu di backup dengan mata uang ya, emas dan perak gitu kan. Ini yang kita sebut tadi dengan yang disebut dengan substitusi money gitu kan. Uang substitusi gitu kan. Jadi emas itu kemudian di backup. Dolar di backup kemudian dengan emas ya. Nah, sehingga pada saat itu kemudian ditetapkan setiap 1 on emas yaitu sekitar 30 gram itu ditetapkan harganya itu sekitar 35 US dollar. Nah, yang kedua, Amerika Serikat itu menjadikan dolar sebagai alat pembayaran internasional. Itu tahun 1944 sampai 1971. Jadi walaupun pada saat itu yang beredar, yang digunakan di dunia sebagai alat transaksi itu adalah dolar, tapi sebenarnya karena dolarnya di backup dengan emas, itu masih menggunakan emas ya. Nah, tapi kalau kita lihat sejak 1971 sampai hari ini, ya, kalau kita lihat emas yang membackup dolar, ya, selama berarti
27 tahun sejak ditetapkan 1904 sampai 71, berarti ini 27 tahun ya. Maka sejak tahun 71 itu kemudian dihentikan. Amerika tidak lagi membackup dolarnya dengan emas. Ya. Jadi pure fiat money itu kan. Apa yang melatar belakanginya? Kalau kita lihat, karena Amerika mengalami defisit neraca pembayaran akibat kalah perang pada saat itu, salah satunya perang dengan Vietnam kalau nggak salah, ya kan. Nah sehingga Amerika Serikat itu tidak mampu membackup dolar dengan emas. Ya. Itu yang pertama ya, yang alasannya. Tapi yang kedua kita lihat mungkin para kapitalis melihat bahwa ketika kemudian mata uang di backup dengan emas dan perak, maka sulit ya bagi Amerika Serikat ya untuk menjadikan uang ini sebagai alat penjajahan, alat mengatur ekonomi sebuah negara. Nah, karena itulah sejak 1971, selain karena memang tadi masalah internal, yaitu defisit neraca pembayaran di Amerika Serikat, kemudian juga ada motif agar dolar kemudian menjadi pengendali aktivitas perdagangan dunia, maka Amerika Serikat sejak tahun 1971 ya mencabut ya backup emas terhadap dolar ya, sehingga praktis dolar itu kemudian pure menjadi fiat money, tidak di backup oleh emas, tapi Amerika tetap ya menjadikan dolar ini sebagai alat transaksi internasional. Nah, dari sinilah kalau kita lihat dari kesepakatan Bretton Woods ini ya, kita melihat ya, jadi fiat money secara masif mulai digunakan ya, yaitu sekitar tadi 20 tahun abad ke-20-an. Nah, tapi tadi ya, krisis ekonomi dan moneter pasca Perang Dunia mendorong Amerika dan Inggris menetapkan kembali sistem berbasis emas dan perak ya. Itu tadi ketentuannya. Namun tadi ini ya, sistem tersebut pada akhirnya ditinggalkan oleh AS setelah terjadi ketidakseimbangan neraca pembayaran yang sangat akut dalam perekonomian AS. Salah satunya adalah salah satu penyebabnya itu adalah Perang Vietnam yang menyebabkan pengeluaran besar-besaran di AS. Perekonomian Amerika harus menanggung defisit yang sangat besar, defisit neraca pembayaran. Nah, pada akhirnya Presiden Amerika Serikat pada saat itu Nixon, ya kan, itu memutuskan secara resmi mengakhiri sistem Bretton Woods, ya, sehingga sejak 15 Agustus 1971 praktis dolar tidak lagi kemudian di backup oleh emas. Dan sejak saat itulah kalau kita lihat dolar sebagai uang kuat dan dimulai sistem kurs mengambang, dan Amerika Serikat menjadikan dolar ini atau sistem moneter ini sebagai alat penjajahan ekonomi. Nah, apa yang kemudian terjadi setelah kemudian emas dan perak kemudian disingkirkan dalam percaturan atau perdagangan internasional atau dalam konteks uang di berbagai negara, maka yang pertama dampak dari kebijakan Bretton Woods tadi adalah ya penghapusan Bretton Woods ya, sistem emas tidak lagi berlaku di dunia. Jadi emas hanya diposisikan sebagai barang saja ya, dan perhiasan ya kan. Jadi tidak lagi diposisikan sebagai uang atau sebagai alat tukar. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita lihat sistem moneter ya, itu terganggu dan nilai tukar senantiasa terjadi fluktuasi. Jadi kalau kita lihat sejak emas dan perak digantikan dengan fiat money, maka sejak itulah saya kira tadi kalau kita lihat ya di awal abad 20-an 1924 mulai fiat money, tapi 1944 tadi itu mengalami krisis ya, yang akhirnya kemudian dunia kembali ya menjadikan emas dan perak sebagai mata uang. Tapi 1971 kembali Amerika kemudian mencabut ya backup emas dan perak terhadap dolar. Maka sejak itulah sampai hari ini kita lihat nilai tukar atau uang itu senantiasa berfluktuasi sehingga tidak ada sistem moneter yang sifatnya stabil. Kemudian yang ketiga,
dengan dihentikannya sistem emas dan perak, muncullah ya tadi mulai dominasi satu negara terhadap negara lain dalam perdagangan internasional. Sehingga sangat mudah bagi Amerika Serikat untuk memainkan ya perannya dalam rangka mengendalikan dan mengatur, bisa krisis, bisa kemudian juga mungkin sedikit disehatkan melalui permainan mata uangnya ya dolar ya. Dan pada saat itu praktis mulai muncul hambatan dan kesulitan dalam pergerakan uang, barang dan orang gitu kan. Kenapa? Karena dengan munculnya dolar, fiat money dan dolar sebagai standar ya, seperti yang pernah kita jelaskan, muncul fenomena uang kuat dan uang lemah gitu kan. Dan yang keempat, ya ini praktis kalau kita lihat krisis keuangan global itu merupakan siklus yang tidak bisa dihindari. Inilah kerugian atau dampak yang harus kemudian dirasakan oleh dunia ketika sistem emas dan perak itu tidak diberlakukan lagi dalam konteks perdagangan ataupun alat pembayaran secara internasional. Nah, tapi kalau kita lihat gerakan untuk kembali ke emas dan perak, saya kira sudah mulai ya. Jadi beberapa tahun yang lalu kita pernah mendengar ya ketika terjadi krisis yang terus-menerus, gereja-gereja kemudian di Eropa pernah mengusulkan agar mata uang dunia kembali kepada emas dan perak. Nah, tapi kalau kita perhatikan ketika negara akan mewujudkan, sebuah negara misalnya akan mewujudkan kembali sistem emas dan perak, itu akan dihadapkan kepada tantangan dan kesulitan hari ini. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani kan di dalam kitabnya Sistem Ekonomi Islam, tantangan dan kesulitan mewujudkan kembali sistem emas. Nah, kenapa kemudian terjadi kesulitan? Ya, jadi beliau menjelaskan bahwa kesulitan yang dimaksud itu adalah bukan kesulitan yang disebabkan sistem emasnya, gitu kan. Tapi kesulitan yang kemudian terjadi itu adalah disebabkan kondisi ya dominasi negara-negara kapitalis. Ada 4 ya yang menyebabkan yang akan yang dihadapkan, kesulitan yang dihadapi ya. Yang menyebabkan terjadinya kesulitan penerapan mata uang emas dan perak. Yang pertama menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, karena negara-negara besar itu senantiasa berusaha untuk menghancurkan musuh-musuhnya itu dengan menggunakan media uang. Tadi saya katakan itu kan, fiat money itu sebagai alat untuk menghancurkan ekonomi sebuah negara dengan mudah gitu kan. Kita lihat krisis di Indonesia, walaupun ini pemicunya ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang akar krisis, sering saya sampaikan banyak gitu kan. Tapi kalau kita lihat sering ya krisis moneter ini sebagai pemicu. Dan kita lihat pada tahun krisis besar 1998, salah satu pemicunya itu adalah George Soros memborong dolar pada masa itu, sehingga terjadilah goncangan yang luar biasa ya. Di samping juga sebenarnya faktor internalnya itu kan sistem ekonominya. Tapi uang itu kemudian dijadikan alat sebagai alat penjajahan untuk istilahnya itu mengatur atau mengendalikan ekonomi moneter sebuah negara. Yang kedua, kesulitan yang akan muncul itu adalah negara-negara besar tetap akan mempertahankan mata uang kertas fiat money ya. Jadi walaupun misalnya ada negara ya kesepakatan beberapa negara akan menggunakan emas ya. Misalnya nanti ketika khilafah tegak gitu kan kembali misalnya itu akan mengembalikan sistem emas dan perak gitu kan. Nah, tentu negara-negara kapitalis barat itu tidak akan tinggal diam gitu kan. Dia nggak akan mengikuti itu kan. Jadi dia akan kemudian mengganggu dengan tetap kemudian mempertahankan mata uang kertas ya atau fiat money. Nah, tentu ini saya kira akan terjadi kesulitan yang akan dihadapi gitu kan. Kemudian yang ketiga, menurut Syekh Taqiyuddin ya, yang akan terjadi, kenapa kemudian muncul kesulitan, negara-negara penjajah itu telah mendirikan IMF. Kita lihat bagaimana peran IMF hari ini. Itu adalah lembaga keuangan dunia yang dibuat oleh Amerika Serikat untuk sama tadi ya,
memberikan umpan dalam bentuk uang, ya, yang akhirnya kemudian negara-negara tersebut akan terjebak dengan utang, sehingga akhirnya ya tadi lagi-lagi kemudian mudah dikendalikan oleh Amerika Serikat. Kemudian yang terakhir, kesulitan itu muncul karena Amerika Serikat sebagai negara adidaya hari ini itu menjadikan dolar sebagai standar moneter, ya, moneter standar dalam transaksi internasional. Nah, nanti kita lihat ya kan, ketika ada negara yang baru, saya lihat sistem emas dan perak itu akan kembali sebenarnya di backup kalau di backup oleh sebuah negara, ya. Dan tentu mungkin pada awalnya akan terjadi, saya kira, persaingan, ya kan, antara negara yang baru tadi, ya, yang menerapkan sistem emas dan perak dengan mungkin negara Amerika Serikat atau Eropa yang masih kemudian menjadikan dolar, ya kan, fiat money sebagai standar moneter internasional maupun juga standar alat transaksi pembayaran di dalam negeri maupun di luar negerinya, di negeri-negeri yang mungkin masih di bawah kendali Amerika dan negara-negara Eropa. Nah, dari penyebab kesulitan tersebut apa dampaknya ya? Ya. Jadi tadi kenapa kemudian muncul kesulitan lebih kepada negara-negara besarnya. Nah, apa kesulitan yang akan dihadapi? Kalau kita perhatikan kesulitan yang akan dihadapi atau tantangan ya terkait dengan penerapan kembali sistem emas dan perak, menurut Syekh Taqiyuddin, yang pertama adalah emas itu telah memusat di negara-negara yang kemampuan dan kekuatan produksi serta kemampuan untuk bersaing dalam perdagangan internasional atau karena keunggulannya di bidang penemuan intelektual dan teknokratnya. Ya, itu akan terus memusat. Jadi memang pada awal-awal ini yang akan terjadi, gitu kan. Karena kalau kita lihat nanti mungkin ya negara yang baru berdiri yang kemudian menerapkan sistem emas dan perak ini masih berhadapan dengan kekuatan ya Amerika Serikat, negara-negara kapitalis yang dia masih ya maju di bidang istilahnya itu teknologi ya, kemudian juga mungkin keahliannya gitu kan. Nah, apa yang terjadi ya akan muncul dampaknya itu adalah emas itu masih terpusat di negara-negara yang memiliki keunggulan tersebut. Ya. Kemudian negara lain tidak mau melepas emas, gitu kan? Karena kalau sudah dilepas berarti tidak kembali. Ini ada kekhawatiran yang pada akhirnya kalau kita lihat akan kembali memacetkan perdagangan internasional. Dan disinilah kembali saya kira kalau tidak diatasi maka negara-negara kapitalis itu akan kembali kemudian terus ya mempengaruhi agar emas yang sudah kemudian muncul tadi sebagai mata uang itu kemudian kembali dihentikan dengan dominasi dari fiat money yang tetap kemudian diusung oleh negara-negara kapitalis tadi. Kemudian tantangan yang kedua atau hambatan yang kedua penerapan sistem emas dan perak itu adalah emas tersebut telah menjadi devisa dari beberapa negara tadi, beberapa negara kapitalis ya. Karena mereka adalah negara maju, itu kan. Dan sementara kalau kita lihat hari ini, ya negeri-negeri Muslim biasanya negara-negara yang tergantung, sehingga nanti ketika ada negara yang baru kemudian merdeka menerapkan Islam secara kafah, nah ini juga akan menghadapi tantangan ini, gitu kan. Nah sehingga apa? Akhirnya jumlah emas yang ada di dunia itu akan banyak terakumulasi di negara-negara tersebut, sehingga akan menghadapi tantangan kesulitan bagi negara yang mau kemudian menerapkan mata uangnya itu adalah emas dan perak. Yang terakhir adalah negara yang mengoperasikan sistem emas itu akan menerapkan tarif bea cukai ya untuk melindungi industri dan pertaniannya. Jadi kalaupun misalnya nanti ada negara yang kemudian mengikuti itu kan menerapkan sistem emas dan perak gitu kan, itu mereka akan menerapkan tarif bea cukai untuk melindungi industri dan pertaniannya sehingga apa? Emas itu tidak keluar. Nah, akhirnya apa? Dampak negatifnya distribusi emas antar negara itu akan terganggu. Sehingga negara-negara akhirnya takut keluarnya jumlah emas yang mereka miliki. Pada akhirnya apa? Lagi-lagi ya, mereka akan menahan emas dan perdagangan luar negeri akan kemudian terhenti.
Nah, itu prediksi ya kesulitan yang akan dihadapi ketika sebuah negara itu menerapkan sistem emas dan perak di tengah situasi global sistem kapitalis atau fiat money yang masih kemudian bertahan. Nah, lalu apa solusinya untuk menghadapi tantangan tersebut? Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya dalam kitab Nizamul Iqtisadnya tersebut, beliau kemudian menjelaskan solusi yang harus kemudian dilakukan oleh sebuah negara yang baru yang menerapkan sistem dinar dan dirham agar bisa mengatasi kesulitan-kesulitan tadi. Yang pertama adalah menerapkan politik perdagangan yang dibangun atas dasar kemandirian. Nah, ini memang luar biasa itu kan. Jadi ini memang mau tidak mau itu kan. Kalau kita kemudian masih tergantung pada negara-negara barat ya atau negara-negara kapitalis, maka pada saat itu pula kita akan nantiasa dipermainkan oleh mereka. Nah, karena itu politik perdagangan yang dibangun nanti bersamaan dengan diterapkannya sistem emas dan perak, bersamaan dengan diterapkannya ya sistem Islam secara keseluruhan, maka politik perdagangannya dibangun atas dasar kemandirian. Tidak boleh kemudian kita memunculkan adanya ketergantungan. Sehingga mungkin harus sabar dulu gitu kan. Ketika misalnya kebutuhan teknologi dan sebagainya, kecuali teknologi perang gitu kan, itu lain ya kan. Ya, yang lainnya misalnya diboikot atau tidak diberikan oleh negara-negara kapitalis ya, sampai kemudian umat Islam atau negara yang berdiri tadi bisa kemudian membangun ya kemandiriannya. Kemudian yang kedua, menurut Syekh Taqiyuddin itu adalah negara tersebut yang menerapkan sistem emas dan perak, ya, bisa Muslim maupun non Muslim sebenarnya, tapi rada sulit kalau non Muslim kemudian menerapkan kembali sistem emas dan perak, gitu kan? Karena kalau kita lihat sekarang kan negara-negara kapitalis ya mayoritas non Muslim, gitu kan? Sementara mayoritas negara-negara berkembang itu Muslim yang kemudian dieksploitasi sumber daya alamnya, gitu kan? Nah, kembali ke sini, menurut Syekh Taqiyuddin, yang kedua solusinya itu adalah agar negara-negara Barat kapitalis itu tidak bisa kemudian mengatur atau menjadikan moneter ini sebagai alat ya, alat penjajahan, maka standar ya untuk upah atau upah bagi para pekerja menurut Syekh Taqiyuddin itu harus didasarkan pada manfaat dari usaha mereka, bukan ditetapkan berdasarkan harga barang yang mereka hasilkan atau standar hidup mereka. Jadi kita tidak harus kemudian mengekor ya dalam menetapkan upah. Misalnya kalau hari ini ada istilahnya misalnya ada upah UMR itu kan. Mungkin atau nanti misalnya ada upah di negara lain. Nah, kita nggak usah gitu kan. Jadi nggak usah mengikuti standar upah negara-negara kapitalis tersebut. Kita menetapkan upah itu didasarkan pada manfaat dari usaha mereka. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat kan tadi ya menarik di penyebab kesulitan itu, negara-negara kapitalis itu akan banyak menyedot ya uang dari negara-negara berkembang ya itu dalam bentuk penjualan surat-surat berharga atau saham. Nah, karena itu nanti di negara yang menerapkan sistem emas dan perak, katakanlah ya negara yang baru ya, itu akan harus mewajibkan atau melarang, harus melarang individu yang ada di negara tersebut, rakyat maksudnya, diharamkan tidak diperbolehkan memiliki saham dan surat berharga yang berasal dari negara-negara kapitalis. Ya. Nah, kenapa? Karena kalau diperbolehkan ya udah itu akan muncul pengaruh tadi gitu kan, pengaruh fiat money, pengaruh kemudian surat-surat berharga terhadap perekonomian negara tersebut yang pada akhirnya juga akan mengganggu gitu kan. Kemudian yang keempat, nah ini yang harus juga menjadi perhatian itu adalah jadi hampir sama sebenarnya dengan poin yang pertama gitu kan. Jadi kalau poin pertama politik perdagangannya ya. Nah, poin keempat ini negara harus mengurangi ketergantungan pada ekspor. Artinya ekspor itu betul-betul kalau hal yang sangat dibutuhkan sekali gitu kan. Kalau tidak itu jangan. Jadi apalagi kalau hanya sekedar untuk kesenangan gitu kan. Jadi ekspor
itu harus didasarkan betul-betul kalau memang diperlukan itu pada kebutuhan. Termasuk misalnya ketika kita membutuhkan tenaga ahli ya, membayar dari luar itu harus benar-benar yang ahli gitu kan, yang memang tidak ada di dalam negeri ya. Jadi intinya apa? Ini untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor dari produksi kekayaan yang ada dari negara-negara barat, negara-negara luar. Nah, yang terakhir adalah yang kelima tadi ini hampir sama, politik kemandirian ya. Bekerja untuk membuat produksi kekayaan sendiri, tidak boleh ada ketergantungan terhadap barang atau jasa dari luar negeri. Sehingga apa tadi? Ketika negara-negara tersebut dalam perdagangan internasionalnya menerapkan bea cukai, ya kita sudah tidak terpengaruh lagi. Berapapun bea cukai yang mereka tetapkan, toh kita tidak membutuhkan. Sehingga akhirnya tadi kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan oleh kebijakan negara Barat untuk untuk menghadapi atau untuk melawan sistem emas perak dan sistem emas dan perak yang diterapkan oleh negara yang baru tersebut yang baru berdiri itu akan tidak memiliki dampak. Kenapa? Karena muncul kemandirian yang ditetapkan oleh negara. Nah, itu saya kira ya secara global Ustadz Azhar yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan ya dari poin yang terkait dengan sistem emas dan perak ya kan. Baik, kita mungkin nanti ada waktu 30 menit untuk diskusi. Itu sebagai pengantar ya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kedengar Ustadz Azhar suaranya. Ya, gini Ustaz, jelas Ustaz? Ya, baru kedengar. Iya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian, telah sama-sama kita dengarkan pemaparan dari Ustadz Harim berkaitan dengan pendalaman materi kita ya. Karena memang di dua pekan terakhir kita sudah sedikit membahas tentang hukum uang, kemudian juga uang di dalam Islam, bahwa Islam punya dasar sendiri kenapa dijadikan emas dan perak atau dinar dirham sebagai mata uang satu-satunya. Dan beliau juga menegaskan pada malam hari ini, meskipun nanti yang beredar di masyarakat tidak mesti dalam bentuk fisik logam emas murni ataupun perak murni, tapi juga bisa dalam bentuk fisik kertas, namun harus di backup dengan sejumlah kapasitas tertentu emas ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, di ujung juga beliau menjelaskan bahwa untuk mengembalikan itu butuh effort yang besar ya. Kemudian juga ada tantangan dan hambatan, dan alhamdulillah di akhir juga diberikan solusi tatkala hambatan dan tantangan itu akan dihadapi nantinya oleh negara yang menginginkan kembalinya emas dan perak itu ya. Karena kita yakin nggak akan bisa emas dan perak itu sebatas transaksi individu semata ataupun transaksi komunitas semata, karena butuh ada kekuatan yang sebanding seperti halnya dolar hari ini yang di backup atau ditopang oleh kekuatan politik, bukan hanya politik global, bukan hanya politik lokal, tapi juga politik global. Ya, alhamdulillah sesi tanya jawab ini kita sudah buka. Alhamdulillah tadi guru kita Ustaz Arim juga sudah memberikan sinyal bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa nanti melalui kolom chat. Dan ini juga alhamdulillah sudah ada yang bertanya langsung Ustaz. Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa nanti melalui kolom chat, akan kita bacakan pertanyaannya nanti langsung kepada Ustaz, bisa dijawab. Ini kepada Bapak atau Mas Fatul ya. Fatul ya, nggak salah ya. Monggo Mas. Ya, Mas Fatul masih bergabung? Mas Fatul masih bergabung?
Oke. Kalau tidak ada, berarti ini Ustaz, saya ingin konfirmasi. Nggak kedengar sama saya. Oh, nggak dengaran tadi Ustaz ya? Iya. Dengar Ustaz? Iya, sekarang dengar walaupun kecil. Sayup-sayup. Nah, itu nggak ada suaranya juga itu. Antum kelihatan mulutnya aja komat kamit. Atau mau saya baca di chat aja? Gimana tak dasar? Di itu di mood. Oke. Baik, ini ada 2 pertanyaan di chat ya. Ini Ustaz gangguan juga. Yang pertama dari Ibu atau Ustazah Sri Damayanti ya. Jika diterapkan sistem emas, apakah cukup emas tersedia untuk menjadi pengganti barang dan jasa? Kemudian yang kedua, bagaimana dengan perak yang sangat jauh nilainya dibandingkan dengan emas, ya kan? Baik, yang pertama terkait dengan ketersediaan emas dan perak, gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan, ketika Allah mewajibkan mata uang itu emas dan perak, ya otomatis secara iktikodi berarti emas dan perak itu akan mampu membackup semua transaksi yang kemudian terjadi, gitu kan. Kenapa? Karena nggak mungkin secara iktikodi Allah kemudian mewajibkan sesuatu yang itu tidak mungkin kemudian dilaksanakan. Itu yang pertama ya. Secara iktikodi ya, secara keyakinan. Sekarang secara fakta kalau kita lihat ya emas itu sangat banyak gitu kan, cadangan emas itu kan di berbagai negara, baik yang sudah sekarang dieksplorasi maupun yang masih dalam bentuk di perut bumi itu kan, saya kira masih cukup, masih banyak ya untuk bisa membackup transaksi yang kemudian dilakukan dalam konteks perdagangan dalam negeri maupun perdagangan internasional. Nah, yang perlu kita pahami bahwa kebutuhan terhadap uang itu kan dipengaruhi oleh 2 itu kan. Yang pertama transaksi itu sendiri dan yang kedua itu adalah velocity, perputaran ya. Nah, sehingga kalau misalnya walaupun transaksi banyak gitu kan, tapi kalau velocity-nya juga tinggi, maka uang yang dibutuhkan sedikit. Misalnya gini kan. Jadi ada transaksi 1 miliar ya kan. Nah, kemudian perputaran uang misalnya 100 kali. Nah, berarti uang yang dibutuhkan ya dalam konteks ini uang yang dibutuhkan itu hanya sekitar 10, kalau 1 miliar berarti hanya 10 juta, 10 juta ya. Kalau perputaran uang itu adalah 100. Ya. Nah, karena itu nanti dalam sistem moneter Islam ya ketika negara kemudian mewajibkan emas dan perak ya, berikutnya itu haram menimbun. Artinya uang itu harus terus berputar. Semakin cepat ya, semakin tinggi perputaran uang ya, maka sebenarnya semakin sedikit saya kira emas dan perak yang dibutuhkan. Itu yang pertama ya. Jadi secara iktikadi itu kita yakin ketika Allah mewajibkan, Allah menyediakan emas dan peraknya, gitu kan.
Yang kedua, secara fakta sampai hari ini saya kira emas dan perak yang ada itu bisa membackup ya, baik yang sudah kemudian tereksplorasi maupun yang masih dalam bentuk kandungan, itu saya kira bisa kemudian membackup semua transaksi. Dan yang ketiga, itu tadi itu kan, kita berbicara tentang kebutuhan uang dan transaksi, ada dua faktor itu kan, ada transaksinya itu sendiri, ya jumlah transaksi, dan yang kedua ada velocity-nya, perputaran uang. Jadi memang kalau uang banyak ditimbun nanti ya bisa jadi butuh uang banyak. Tapi ketika uang tidak boleh ditimbun, diharamkan ditimbun, maka sebenarnya kebutuhan akan uang itu kecil ya kan. Tadi ya. Kenapa? Karena uang akan terus berputar. Itu saya kira ya yang poin yang pertama ya kan. Kemudian yang kedua ya terkait dengan tadi ya. Bentar ya. Bagaimana dengan perak yang sangat jauh nilainya dibandingkan dengan emas? Jadi kalau kita lihat, masing-masing kan memiliki karakteristik sendiri antara emas dan perak. Ya. Jadi justru menurut Syekh Taqiyuddin, nanti kita akan bahas ya di sistem uang internasional. Jadi ada negara yang menerapkan sistem emas saja, ya. Ada yang negara yang menerapkan sistem perak saja dalam mata uangnya itu kan. Seperti tadi ya. Romawi dia menggunakan dinar. Ya, Persia itu menggunakan perak. Sistem mata uang tunggal. Nah, Islam, sistem ekonomi Islam yang dijalankan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah, itu menggabungkan dua mata uang ini, emas dan perak, berlaku dan dicetak oleh negara. Nah, artinya apa? Ini menjadi sebuah kekuatan, kan? Nah, sehingga memang kalau kita lihat bicara terkait dengan perbandingan rasio emas dan perak pada masa Islam itu terus memang bergeser, itu kan? Kalau pada masa Rasulullah itu hampir ya tinggi itu kan rasionya itu. 1:20 gitu kan. Sehingga kita lihat ya kan 21:10 itu kan, sorry. 20 dinar sama 200 dirham setara itu kan. 20 dinar setara dengan 200 dirham. Berarti 1:10 gitu kan. Tapi ternyata itu tidak tetap perbandingan emas dan perak itu gitu kan. Tapi yang menarik adalah ketika kemudian dua mata uang ini kemudian dijalankan oleh senegara, itu akan terjadi kestabilan. Tadi itu kan, kalau kita kaitkan dengan pertanyaan pertama, apakah emasnya cukup ya? Kemudian ada yang bertanya juga, wah kalau emas nanti bagaimana dengan transaksi-transaksi kecil? Nah disinilah peran perak ya, perak gitu kan. Jadi perak itu untuk membackup transaksi-transaksi yang kecil. Jadi sebenarnya tidak masalah ketika terjadi nilai yang sangat jauh ya antara emas dan perak ya. Karena nanti terkait dengan hukum syara masing-masing memiliki sudut istimbat yang berbeda gitu kan. Jadi tidak harus kemudian perbandingan antara nilai emas dan perak itu misalnya 1:10 aja seperti pada zaman Rasulullah. Bisa kemudian fluktuatif gitu kan. Tapi memang ciri yang normal yaitu tadi tidak terlalu jauh gitu kan. Nah, kenapa kemudian hari ini kemudian kita melihat perbandingan emas dan perak itu sangat jauh? Karena tadi ya emas dan perak tidak lagi kemudian sebagai mata uang, tapi semata-mata hanya sebagai benda komoditas yang pada akhirnya ya tadi kan emas dan perak itu kemudian nilainya sangat jauh sekali gitu kan. Itu ya yang bisa saya sampaikan dari Ibu atau Ustadzah Sri ya. Bung Azhar. Ya, Ustaz. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian berikutnya ini dari Ustadz atau Pak Herman Basir ya. Jadi apakah swasta atau individu boleh mencetak sendiri mata uang? Mengingat di zaman Khulafaur Rasyidin, setahu saya negara mencetak uang sendiri. Jadi negara awalnya Rasulullah itu kan tidak mencetak uang, ya, tapi menggunakan uang yang beredar di masyarakat Madinah dan Mekah, itu kan, yang berasal dari Persia dan Romawi pada saat itu. Ya. Tapi kemudian berikutnya baru, itu kan, pada masa Umar bin Khattab dan seterusnya itu kemudian mencetak uang, negara mencetak uang, ya kan. Nah,
tentu kalau kita bicara terkait dengan pencetakan uang, yang nggak boleh diserahkan kepada individu, ya. Kenapa? Karena tadi kalau diserahkan kepada individu, pengawasan terkait dengan beratnya, kadar emasnya, itu kan nggak bisa kemudian dikendalikan. Nah, karena itu pencetakan uang itu otoritas negara. Jadi individu tidak boleh kemudian mencetak uang. Jadi nanti akan mencetak uang itu negara. Ya sama aja seperti hari ini itu kan. Yang berhak otoritas mencetak uang kertas ya negara. Karena kalau setiap individu, ya, walaupun kalau dalam konteks Islam itu kan, karena yang dicetak itu adalah emas, ya sebenarnya secara dampak ya dari sisi bendanya nggak terlalu itu kan. Kenapa? Karena tadi nilai intrinsik dengan nilai nominalnya sama, tapi tetap aja tadi untuk menjaga kualitas emasnya, untuk menjaga rasio tadi ya, bukan rasio, maksudnya ketepatan timbangannya. Maka kalau diserahkan kepada individu ya tadi rentan untuk manipulasi dan juga tindak kejahatan. Karena itu ya ketika negara kemudian akan mencetak dinar dan dirham ya, maka yang harus melakukan itu adalah negara ya. Tidak boleh kemudian individu-individu atau bahkan swasta pun ya kan itu mencetak sendiri. Jadi semua itu di bawah kendali negara. Itu saya kira ya dari Pak Herman Basir, kemudian dari Pak Arbainah ya, atau Ustadzah ini saya nggak tahu ya. Dari Martapura ya. Nah ini pertanyaannya menarik gitu kan. Saya mau penjelasan apa yang menjadikan penyebab dolar begitu kuat sehingga bisa menjadi standar pembayaran internasional. Jadi kalau saya perhatikan, ya kan, sebenarnya kan bicara tentang sistem moneter itu kaitannya terkait dengan sistem politik. Kenapa kemudian dolar itu begitu dominan? Karena kalau kita lihat, ya, dolar itu kan di backup oleh negara adidaya Amerika Serikat. Jadi yang membuat kemudian dolar itu kemudian kuat, yaitu adalah kebijakan politik sebenarnya. Yang utamanya ya, walaupun kemudian tetap aja ada backup terkait dengan tadi ya, dominasi Amerika Serikat dalam kekuatan tadi ya, kekuatan industri, kekuatan teknologi ya, kekuatan juga sains dan kemudian juga ilmuwannya itu kan, sehingga ya dia dan negara-negara barat lain maksudnya yang menggunakan mata uang kuat membuat kemudian negara-negara berkembang itu memiliki ketergantungan ya. Itu hanya faktor penunjang aja, tapi kalau menurut saya faktor utamanya yang membuat kemudian dolar kuat itu karena kebijakan dan keputusan politik ya. Makanya tadi kan yang dijadikan alat perdagangan internasional itu hanya dolar ya kan. Sehingga ketika akan ada uang yang lain itu Amerika akan membuat rekayasa agar itu kemudian tidak bisa itu kan. Nah, kecuali memang kalau negara itu betul-betul ekonominya kuat. Nah, sekarang kan Cina sudah mulai kan. Cina sudah mulai kemudian mengimbangi kekuatan dolar ya terkait dengan apa? Terkait dengan kemajuan ekonominya. Tapi juga kita lihat ada juga terkait dengan kekuatan politiknya juga. Jadi kalau saya lihat faktornya dua ya, kekuatan ekonominya dan kekuatan politik. Itulah yang akan menyebabkan dolar itu begitu dominan. Walaupun kalau saya lihat faktor utamanya itu di kekuatan politik. Amerika sebagai negara adidaya, maka dia ya bisa kemudian seenaknya mengatur kebijakan-kebijakan yang terkait dengan moneter ini. Jadi semua yang melawan itu kemudian bisa aja kemudian dia kriminalisasi lah dalam bahasa sekarang gitu kan. Itu ya yang faktornya ini. Saya melihat ada dua ya intinya. Pertama faktor ekonomi, yang kedua faktor politik. Tapi kalau saya lihat faktor yang dominan itu adalah faktor politik. Ya. Kenapa? Karena mereka adalah negara-negara besar, negara-negara adidaya, itu kan hari ini yang menjadi negara penjajah, itu kan. Sehingga mereka lah yang menguasai ya transaksi ya dan kekayaan alam dunia ya.
yang dia ambil dari negara-negara berkembang, seperti Freeport misalnya dari Indonesia, ya itu kan yang menguasai mereka. Itu saya kira ya. Jadi intinya adalah karena kekuatan faktor politik dan faktor ekonomi yang mereka kuasai, sehingga mereka bisa menetapkan dan menggunakan dolar, memaksakan agar dolar digunakan dalam transaksi internasional. Itu kemudian berikutnya apa, negara belum mencetak uang sendiri, nggak ngerti saya pertanyaan berikutnya. Kemudian dari Ustadzah atau Ibu Nurlela, ini terkait dengan ketika khilafah tegak, bagaimana proses penggantian mata uang sekarang menjadi dinar dirham. Ini sebenarnya sudah pernah saya jelaskan, ya kan? Jadi kalau kita lihat ada dua, ya, ada dua skenario yang mungkin dilakukan, walaupun sebenarnya itu bisa tergantung kebijakan khalifah, ya. Uslub yang diambil itu mau seperti apa. Yang pertama bisa langsung, ya, penggantian uang kertas dengan emas dan perak. Misalnya dinyatakan bahwa uang kertas fiat money itu kemudian tidak berlaku. Tapi ini resiko, ya, risikonya besar, ya. Harus kemudian ada kekuatan yang membackup, ya, kekuatan politik ataupun juga ya kekuatan ekonomi, kan. Nah, cara yang kedua menurut saya bisa dilakukan dengan jalan merubah fiat money, ya, menjadi substitusi money, kan. Jadi fiat money yang tadinya uang kertas tetap berjalan. Nah, maka negara nanti, ya, ketika akan memberlakukan sistem emas dan perak itu kemudian membackup. Jadi berapa uang yang beredar, ya, misalnya itu kan. Jadi ini tentu nanti bertahap, gitu kan. Mungkin nanti ada di ibu kota dulu, itu kan. Jadi misalnya di negeri-negeri Muslim, satu negeri Muslim misalnya kemudian berdiri, ya maka ya mungkin langkah awalnya itu tadi membackup fiat money itu kemudian dengan emas dan perak. Ya kan. Karena kalau kita lihat tadi kan sejarah awal, ya kan, sejarah awal Rasulullah, ya, Rasulullah masih tetap kemudian menggunakan emas dan perak, tidak menyetak sendiri, gitu kan. Nah artinya ya bisa aja pada tahap-tahap awal, ya, yang dilakukan itu tetap uang kertas beredar, tapi uang kertas itu bisa di backup dengan emas dan perak. Nah, jadi saya lihat itu hanya dua jalan itu, kan, yang bisa dilakukan oleh negara, ya kan. Pertama tadi bisa menghentikan langsung fiat money diganti dengan emas dan perak, ya kan. Ya, tapi ini repot, ya. Misalnya secara bertahap, ya. Atau yang kedua itu kan, yang kedua tadi, ya. Fiat uang kertas tetap beredar, tapi negara kemudian menyediakan, ya, backup emas dan perak, ya, untuk sejumlah uang yang beredar. Nah, itu saya kira ya yang mungkin bisa dilakukan oleh negara, ya, ketika akan merubah, ya, uang fiat money menjadi uang emas dan perak. Itu Bang Azhar. Oke, San. Kami ingin konfirmasi lagi. Bapak Ibu, masih ada yang pertanyaannya yang Masih sudah ada sebentar, ya. Tadi berikutnya ini dari Fathul, ya. Satu lagi, ya. Monggo, San. Ini kaitannya dengan utang, ya. Sorry. Jadi utang. Izin tanya, jika nanti khilafah tegak, bagaimana proses pembayaran utang yang telah ada sebelum khilafah? Nah ini kan ya pertama harus difilah, gitu kan. Kalau utangnya utang individu, ya akan diperintahkan untuk dibayar, tapi tidak boleh ada bunganya, gitu kan. Jadi dibayar pokoknya aja. Kalau utangnya itu kan utang negara itu ada utang individu dan utang negara, gitu kan.
Kalau utang individu ya itu harus dibayar itu kan, tetap itu kan. Tapi pokoknya aja, ya. Tidak boleh kemudian perhitungan bunganya. Nah kalau utang negaranya ya itu ya nggak ada itu kan. Jadi siapa yang bayar? Uang negaranya nggak ada itu kan. Negara yang baru dia tidak punya utang gitu kan. Jadi tidak akan ada upaya pembayaran utang gitu. Kenapa? Ya karena nggak punya utang negara yang baru itu kan. Kalau negaranya, tapi kalau individunya ya silakan gitu kan berhubungan, tapi negara kemudian akan membantu dan membackup agar apa? Agar pembayaran utang itu tidak boleh kemudian ada bunganya, harus dibayar itu hanya sebatas pokoknya saja. Misalnya katakanlah di Turki misalnya ya, Turki kan banyak juga utangnya gitu kan. Di Turki berdiri ya, negara yang baru ya, melanjutkan kekhilafan Utsmani. Nah kemudian Turki sekarang sekuler itu kan punya utang. Ya. Nah itu mungkin nagihnya ke siapa? Nggak mungkin negara baru itu kemudian punya utang. Ya silakan nagihnya ke negara yang sudah bubar, ya kan nggak ada gitu kan. Nah itu ya kan. Jadi yang akan dipilah itu adalah tadi ya kan, ada utang individu atau utang negara. Kalau utang individu silahkan kemudian dibayar, diselesaikan, ya kan. Tapi tidak boleh kemudian ada bunganya. Tapi kalau utang negara yang nggak ada, itu kan, nggak akan kemudian dibayarkan. Uang negaranya juga sudah nggak ada, itu kan. Kecuali kalau itu kaitannya dengan individu-individu tadi. Itu ya barangkali ya. Alhamdulillah. Satu lagi Ustaz, sebagai pertanyaan penutup. Kalau masih ada waktu Ustaz. Ya, silakan. Terkait dengan zakat uang Ustaz. Nah, ini misalnya apakah zakat uang itu berkaitan dengan simpanan kita yang ada di tabungan atau hal yang lain Ustaz? Nah, kemudian standar apa yang kita gunakan dalam menentukan nisabnya Ustaz? Dalam menentukan nisabnya. Nisab apa? Nisab zakat uang. Zakat itu uang, iya. Dinarnya ya. atau Ustaz? Jadi kalau nisab uang itu ya uang yang bukan hanya di tabungan kan, tapi uang yang ada. Jadi ngitungnya itu ya, misalnya pada 1 Sya'ban nih kita punya uang ya, baik yang ada di tabungan maupun yang ada di kantong gitu kan, istilahnya cash gitu kan. Itu dompet ya, tabungan dan dompet katakanlah 15 juta gitu kan. 1 Sya'ban ya kan. 1 Sya'ban 15 juta, kita tidak punya utang apa-apa gitu kan. Nah, kemudian dihitung aja gitu kan. Sampai misalnya pada 1 Sya'ban berikutnya gitu kan. Kan itu sudah nisab kan di atas 200 dirham gitu kan. Maka hitung pada 1 Sya'ban tahun berikutnya ya. Itu ada berapa? Ya, itulah kalau masih di atas nisab, misalnya uang tabungan dan juga uang cash yang ada ya. Itu misalnya ada 12 juta, ya udah. Dari 12 juta itu dikeluarkan zakatnya 2,5%. Tapi kalau ternyata pada saat 1 Sya'ban tahun berikutnya itu uang yang ada itu katakanlah 5 juta, ya berarti nggak wajib zakat karena itu di bawah nisab gitu kan, nisab perak gitu kan. Itu ya. Jadi tabungan plus yang ada semua gitu kan, yang dimiliki pada tanggal tertentu. Dikurangi utang nanti, beda kalau ada punya utang ya. Dikurangi punya utang, nah itu lain. Berarti dikurangi utang dulu nanti. Nah kalau misalnya setelah dikurangi utang masih ada nisab, ya baru kemudian dikeluarkan zakatnya. Gitu. Ya. Dasar. Cuman ini Ustaz sebagai klarifikasi karena ada teman yang bertanya, kalau tabungan kita yang dalam setahun tadi digunakan standar emas, ya nggak kena Ustaz. Misalnya dinar tabungannya atau uang cashnya itu pada 1 haul
itu tidak kena nisabnya emas. Kalau dia 85 gram emas kan tadi kan? Kalau dia digunakan standar dirham, maka dia kena, Ustaz. Iya, ya kan. Kalau kita lihat ini dalam konteks nisabnya ya, berarti kan. Jadi kalau kita bicara nisab, kalau kita lihat di ini sudah kita bahasnya di atau belum, saya lupa ya. Di pembahasan terkait dengan emas dan perak ya. Di sebelumnya itu kan ketika bicara tentang nisab emas dan perak itu dikaitkan dengan nisab fiat nani, uang kertas hari ini. Nah, Syekh Taqiyuddin kemudian menyebutkan bahwa nisab yang digunakan itu adalah nisab perak ya, bukan nisab emas ya kan. Ya. Jadi kenapa kemudian menggunakan nisab perak? Karena dalam kaidah usul fikih itu mengamalkan dua dalil itu lebih utama dibandingkan dengan mengabaikan salah satu dalilnya. Salah satu dalil, salah satu nas. Nah, kalau kita menggunakan standar nisabnya itu emas, nilai emas, berarti kita akan mengabaikan hadis yang mengatakan bahwa standar nisab uang itu adalah perak, ya, 200 dirham tadi. Tapi kalau kita menggunakan standar perak, maka otomatis tabungan yang senilai emas itu akan dikeluarkan zakatnya. Nah, selama ini memang kita ada pemahaman yang kurang tepat, keliru, itu kan. Kalau menurut saya itu kan di beberapa kalangan asatid juga yang mengatakan bahwa nisab tabungan itu adalah nisab emas. Padahal faktanya hari ini kan kita nggak tahu itu kan, nggak tahu apakah uang itu backupnya itu emas atau perak, karena nggak jelas fiat money itu kan. Karena nggak jelas, maka diambillah yang terendah itu kan, apa perak gitu kan. Nah tapi tadi itu kan, memang kalau kita hitung sekarang, kalau nggak salah ya, 1 dirham itu katakanlah 75.000 ya, itu berarti kurang lebih 15 juta. Atau 1 dirham itu berapa saya lupa ya. Kalau saya lihat kemarin kurang lebih 70 ribuan ya. Kalau 70 ribuan kan kurang lebih 14 juta. Tinggal dikalikan aja kali 200 kan. Nah, tentu kan ini kaitannya kan tadi harus ada yang keduanya itu kan haul ya. Jadi kan kalau orang kemudian dia tetap konsisten ya punya uang itu kan selama 1 tahun ya di tabungannya itu ya, dan juga yang nyisa di tangannya itu misalnya standar ya senilai 200 dirham ya, berarti dia sudah masuk dalam kategori ya terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya, sehingga itu yang tersisa. Sehingga sebenarnya juga walaupun seolah-olah kan kalau begitu kita punya uang 6 juta, 7 juta aja, kalau kita lihat ya harga perak hari ini itu kan kita cek aja ya, lupa lah. Saya tidak berandai-andai berapa perak hari ini harganya itu. Jadi kalau kita lihat harga dirham hari ini menurut Antam Aneka Tambang, bentar saya cek dulu ya. Jadi bentar. Ini mana dirham? 1 koin dirham, oh lumayan kok, mahal juga. Logam mulia 1 dirham Antam, koin Antam 200. Ada ya ini. Saya nggak tahu kok mana yang benar ini. Ini 72.000 lah ya. Ini 1 dirham itu 72.000. Berarti kurang lebih 15 juta gitu kan. Kalau 200 dirham 14 juta sekian ya kan. Nah, kalau kita punya konsisten kan selama 1 tahun uang yang ada di tangan kita 14 juta terus ya. 1 Sya'ban 14 juta, 1 Sya'ban berikutnya tetap 14 juta ya. Ya berarti kita sudah wajib zakat. Berarti memang kebutuhan
pokok kita sudah terpenuhi itu kan. Sehingga uang yang tersisa terus yang nyisa itu ya dari awal sampai kemudian akhir itu 14 juta. Itu misalnya ya. Jadi itu kaidahnya ya. Kenapa kemudian menggunakan perak? Kaidahnya itu kaidah fikihnya itu adalah mengamalkan dua dalil itu kemudian lebih utama dibandingkan dengan mengamalkan satu dan mengabaikan yang lainnya. Nah, kalau kita menggunakan standar uang itu adalah emas, berarti kita mengabaikan perak gitu kan. Tapi kalau kita menggunakan standarnya perak, maka otomatis emas itu kemudian ikut kemudian terbawa ya. Sehingga kalau standarnya perak otomatis emas. Tapi kalau standarnya emas, maka perak berarti tidak dijakati. Nah, sementara uang sekarang itu enggak jelas Vietnam itu. Apakah BK-nya emas atau perak? Enggak. Karena itulah menurut Syekh Taqiyuddin, ketika kaitannya dengan dua nanti bukan hanya zakat emas dan perak tadi kan. Bukan hanya zakat kaitannya dengan tabungan, juga zakat yang terkait dengan barang dagangan. Jadi kalau kita barang dagangan punya barang dagangan jualan senilai ya 200 dirham ya atau 15 juta tadi kalau standar hari ini saya baca kurang lebih ya, maka wajib ya kalau barang dagang itu bertahan selama 1 tahun, nanti dihitung pada akhir tahun berapa pokoknya, berapa keuntungan yang ada ya, yang sudah tersedia. Nah, itulah yang harus kemudian dikeluarkan zakatnya. Itu ya barangkali ya, Ustaz Dasar. Ya, alhamdulillah. Setidaknya bisa lebih aman Ustadz ya, lebih tenang hati ini yang punya harta berlebih bisa menggunakan standar perak dalam menentukan zakat mereka. Alhamdulillah, jazakallah Ustadz atas waktu dan jawaban-jawaban yang tadi telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan jawaban-jawaban tadi menjadi solusi buat kita tatkala hal-hal yang sama nanti ditanyakan di tengah-tengah kita. Sebagai penutup Ustadz, ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement Ustadz? Ya, baik. Kalau kita lihat bicara sejarah tadi ya, sejarah uang, itu kan sebenarnya sejalan dengan kejayaan sebuah negara yang membackup ya politik uang tersebut. Emas dan perak itu kemudian digunakan ketika memang ada negara yang membackupnya. Dan kita lihat negara yang membackup sistem emas dan perak itu tidak lain adalah negara yang menerapkan syariat Islam secara kafah yang disebut dengan khilafah. Begitu juga sekarang Amerika Serikat ya, ketika menggunakan fiat money sebagai alat pembayaran atau uang ya, yang dia gunakan untuk alat penjajahan ya, dan dia yang sekarang sebagai negara yang menguasai dunia itu kan ya, maka dialah yang kemudian menetapkan ya uang itu harus distandarkan atau dijadikan dasarnya itu adalah sebagai alat perdagangan internasional itu adalah dolar. Nah, karena itu kalau saya sih berharap ya kan kepada kita semua ya untuk mewujudkan kembali sistem emas dan perak yang terbukti tadi ya keunggulannya ya, dan kemudian juga terbukti ketika negara menggunakan mata uang kertas fiat money ya terjadi instabilitas dan krisis menjadi sebuah keharusan, maka tidak ada pilihan lain kalau kita ingin menyelesaikan problem moneter ini, salah satunya harus kita kembalikan mata uang yang beredar di tengah-tengah masyarakat itu adalah emas dan perak atau dinar dan dirham. Tapi lagi-lagi gitu kan, dinar dan dirham ini tidak akan bisa kemudian berjalan, tidak akan bisa kemudian menjadi alat pembayaran internal maupun eksternal kecuali ada negara yang mengadopsinya. Dan negara yang mengadopsinya nggak mungkin negara kapitalis kan, karena negara kapitalis dia justru ya memanfaatkan fiat money itu sebagai alat penjajahan. Maka berarti kalau kita ingin mengembalikan sistem uang moneter yang adil, yaitu emas dan perak, ya maka juga sistem politik yang membackupnya itu sistem politik yang adil,
Ya, tidak lain adalah sistem politik Islam. Ini PR kita bersama gitu kan, untuk mewujudkan kembali sistem moneter emas dan perak, ya sekaligus juga untuk mewujudkan negara yang akan menerapkan sistem emas dan perak. Itu barangkali ya sebagai penutup pada kesempatan malam ini. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan, sekalian mungkin juga dengan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kemarin, ada satu yang masih saya ingat ya, terkait dengan bursa komoditas ya. Tapi karena sekarang waktunya udah habis, nanti kita lanjut minggu depan. Minggu depan kita masuk ke satu lagi terkait dengan uang, yaitu fiat money ya. Nanti jenis-jenis fiat money dan kelemahan-kelemahan fiat money yang mungkin akan lebih kita kuluti secara bersama-sama di pertemuan minggu depan. Itu barangkali tak dasar. Terima kasih kepada semuanya jamaah yang